Oke, saya spesial ada di dialog khusus. Saya bersama dengan rekan-rekan ini dari kantor imigrasi Cilacap ya. Dan yang sudah hadir di studio Radio In FM ini ganteng semua, jadi saya paling cantik. Selamat siang Pak Frans Simarmata. Beliau adalah Kasih Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian. Selamat siang. Sehat Pak? Sehat Mbak. Ini capeknya udah hilang ya nyampe sini ya? Udah dong. Kemudian ada Pak Dino Insan, Kasubdi Kasubsi Izin Tinggal Keimigrasian. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ini perjalanan dari Cilacap sampai Kebumen Yahut ya? Ya, dari ujung ke ujung. Lumayan Yahut nih. Dan siang hari ini, hari Selasa 23 Agustus 2022, kita akan membahas tentang izin tinggal keimigrasian. Jadi ini saya mau nanya dulu deh Pak, sebelum kemana-mana. Saya ini kan nggak tahu ya Pak, saya belum pernah keluar negeri, baru keluar pulau doang. Dan ini soal izin tinggal keimigrasian. Ini maksudnya apa nih Pak? Jadi orang yang mau ke Indonesia harus izin dulu atau gimana nih? Monggo boleh sama Pak Frans? Iya. Oke. Mungkin pertama ya, saya mewakili Kepala Kantor Imigrasi mungkin mengucapkan selamat hari jadi Kabupaten Kebumen. Oh iya. Yang ke-393. Semoga Kebumen semakin sejahtera, mandiri, berakhlak bersama rakyat. Amin. Jadi mungkin untuk pertama nih, biar tahu nih kerja kantor imigrasi kan, selain yang banyak orang paham dan mungkin mengerti bahwa di kantor imigrasi melayani pelayanan permohonan paspor. Melayani Dari permohonan paspor. Ya, kebanyakan mungkin banyak orang tahunya seperti itu. Betul. Selain melayani paspor, kita juga melayani tentang pelayanan izin tinggal. Kemudian ada pengawasan keimigrasian ya untuk orang asing juga. Nah, untuk izin tinggal ini pelayanan untuk pemberian ataupun perpanjangan izin tinggal kepada orang asing yang berkegiatan dan berada di Indonesia gitu kan. Pemberian atau perpanjangan izin tinggal bagi orang asing yang berada di Indonesia. Yang untuk wilayah kabupaten yang masuk dalam wilayah kantor imigrasi kelas 1 TPI Cilacap itu salah satunya Kebumen. Kita juga mencakup wilayah Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, dan kemudian Kabupaten Kebumen. Jadi izin tinggal ini ada bermacam-macam ya. Ya kan, mungkin ada bebas visa kunjungan saat kedatangan, ada izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap. Mungkin secara umumnya ini dulu nih ya, izin tinggal ya. Untuk orang izin tinggal itu adalah izin yang diberikan sama kantor imigrasi kepada orang asing untuk berada di atau berkegiatan di Indonesia gitu ya. Dan ini khususnya untuk yang nanti mungkin akan tinggal di Cilacap, Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Kebumen. Oke. Kemudian ini izin tinggal keimigrasian. Jadi kalau ada warga negara asing yang mau tinggal di Indonesia itu harus izin dulu ke kantor imigrasi ya Pak ya? Yap, benar betul sekali. Atau mungkin yang sudah pernah bikin izin tinggal ini perpanjang lagi untuk tinggal lebih lama mungkin ya di Indonesia. Nah ini Pak, saya mau nanya, alur masuknya WNA ke Indonesia itu kalau dari luar negeri WNA itu harus ngapain aja, harus ngapain dulu, harus kemana dulu untuk bisa mendapatkan izin tinggal nih di Indonesia? Pak Dinu ya. Baik, untuk alur masuknya WNA ke Indonesia, sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu ya Mbak. Mungkin banyak orang yang sering mendengar kata-kata visa. Nah ya, visa. Ya. Sering banget Pak. Ya, betul. Apaan sih itu Pak? Tolong ya dijelaskan dulu. Visa ini adalah dokumen yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk memasuki suatu negara. Jadi misalkan kita mau ke Jepang, nah itu ada jenis visa yang bisa kita pergunakan. Ada yang bebas visa, ada visa untuk bekerja, ada visa untuk wisata, ada visa untuk keluarga. Begitu juga Indonesia. Oh, Indonesia juga visanya bermacam-macam ya? Ya, betul. Di Indonesia kita ada yang namanya bebas visa, ada visa on arrival, kemudian ada visa izin tinggal terbatas. Nanti kalau misalkan untuk orang yang berkegiatan dinas dan diplomatik, mereka ada visa sendiri juga, visa dinas dan diplomatik. Oh, ini untuk yang berkaitan dengan kedinasan ya? Ya, betul, untuk berkaitan kedinasan dan kediplomatikan. Kemudian
Untuk alurnya sendiri, WNA kalau mau masuk ke Indonesia, WNA bisa searching atau misalkan ada keluarga di Indonesia, bisa cari tahu dulu di internet dia warga negara mana, kemudian dia masuk subjek yang mana nih. Oke, visanya mau yang mana ya, nih gitu betul, ya? untuk menentukan visa yang digunakan. Oke. Mau menggunakan bebas visa atau menggunakan visa on arrival atau visa izin tinggal terbatas. Nanti itu pemberian visanya itu tergantung tujuannya di sini. Tujuannya ke Indonesia mau ngapain ya, gitu ya Pak ya? Serta sponsornya siapa. Oh iya benar. Kalau misalnya dari kedinasan kan sudah jelas ya. Betul. Kalau di kedinasan biasanya nanti menggunakan visa dinas. Cuman kalau misalkan kunjungan wisata, nah kita lihat lagi wisatanya mau berapa lama di Indonesia. Kita ada kelompok sendiri-sendiri. Jadi untuk misalkan nih untuk bebas visa itu ada kita sediakan untuk negara ASEAN, 9 negara ASEAN. Jadi kalau WNA dari asal negara ASEAN ini bebas visa ke Indonesia? Iya, bebas visa. Baik. Sama juga ketika orang Indonesia mau ke negara ASEAN, bebas itu biasanya juga? Kita dapat bebas visa. Namun catatannya bebas visa ini hanya diberikan untuk 30 hari. 30 hari saja untuk tidak izin bisa tinggal diperpanjang, ya? Iya. Oh, kalau berarti kalau udah ini maaf ya, kalau udah 30 hari nih saya misalnya ke Singapura udah 30 hari, saya nggak bisa perpanjang visa di sana? Nggak bisa. Biasanya bebas visa itu kita hanya berikan 30 hari dan gitu. sebelum 30 hari habis kita harus keluar. Oh, oke. Atau jadi ke negara lain. Masa aktifnya 30 hari. Ya, 30 betul. hari udah check out aja ya. Ya, sama bebas visa Indonesia juga kita hanya memberikan gitu. 30 hari, tidak bisa diperpanjang. Jadi terus, mau nggak mau harus keluar. Kalau kepingin ke Indonesia lagi, nunggu berapa lama dulu nih? Bisa langsung, misalkan bebas visa lagi. Misalkan mau 30 hari terus kemudian butuh yang lebih lama, ada pilihan kedua namanya visa on arrival. Visa on arrival. Ya. Visa on arrival ini kita sediakan untuk 75 negara ya saat ini. Oke. Saat ini masih berkembang terus karena masih corona ya. Kemarin sempat 72 terus bulan Juli tanggal 26 itu ada penambahan 3 negara menjadi 75 negara. Oke, karena coronanya sudah mulai melandai ya. Iya, betul. Dan itu, ini visa on arrival itu gimana nih maksudnya Pak? Visa on arrival. Iya, kan sesuai namanya ya, on arrival. Dia bisa didapatkan ketika orang asingnya sampai di Indonesia. Oh, jadi setelah sampai di Indonesia orangnya udah bisa langsung dapat visa ini ya? Iya, bisa beli. Oh, beli. Ya, oke. nanti bisa beli di bandara atau di pelabuhan. Beli ya, bukan gratis. Untuk visa on arrival ya ini masalahnya ketika visa on arrival ini orang asing harus mengetahui negara dia masuk ke subjek visa on arrival atau bukan. Oh iya benar. Ini yang kan ada 75 negara ya. Dan ini kayaknya Bapak juga nggak mungkin sebutin satu-satu ya Pak ya? Enggak. Saya juga enggak ya. Itu bagusnya di searching atau dicari di Instagram kita searching di Instagramnya kantor imigrasi Cilacap ya, bisa. Itu kita ada listnya. imigrasi.cilacap. Iya betul. Atau bisa di online.imigrasi.go.id ada ya di situ ya. Atau searching aja di Google. Oh iya. Subjek negara visa on arrival pasti itu langsung keluar ya. Oke. Visa on arrival Indonesia. Nah, itu kalau visa on arrival itu bisa di-extend 1 kali untuk 30 hari. Berarti saat sudah mau hari ke-29 nih, ya, ngurus perpanjangan 30 hari ke depan bisa ya? Tapi jarang sih kalau orang datang hari 29 berarti dia terlalu berani ya. 27 deh berarti ya? Dia datang hari ke-26 atau 27 sudah datang ke kantor nanya ini saya bisa perpanjang nggak? Saya butuh tinggal lebih lama. Oke, untuk kepentingan yang mereka perlukan ya, ya bisa untuk wisata atau untuk meeting perusahaan segala macam itu boleh menggunakan visa on arrival. Balik lagi nih ke tadi warga negara Indonesia asing ya dari luar negeri yang mengajukan visa dinas diplomatik atau visa kunjungan atau visa terbatas atau juga bisa tadi ada yang bebas visa on arrival. Dan juga satu lagi visa izin tinggal terbatas. Izin tinggal terbatas. Iya, betul. Visa izin tinggal terbatas ini diperuntukkan bagi orang yang mau tinggal lebih lama di Indonesia. Biasanya visa izin tinggal terbatas ini kita berikan durasi untuk 1 tahun sampai 2 tahun. Oh, itu 1 tahun sampai 2 tahun ya? Paling lama itu ya? Iya, sebetulnya ada yang lebih lama lagi namanya izin tinggal terbatas, izin tinggal tetap. Cuman ini kita jelaskan yang visa tinggal terbatas dulu ya. Visa tinggal terbatas. Untuk visa tinggal terbatas ini kita kelompokkan menjadi 2. Untuk orang yang melakukan kegiatan dalam rangka bekerja, ada yang gitu tidak dalam rangka bekerja. Oh iya. Nah, untuk yang dalam rangka bekerja ini biasanya orang yang mau bergabung dengan kapalnya di sini atau pesawatnya yang ada di sini. Misal, kemudian ada
uji coba tenaga kerja asing. Oke. Misalkan ada perusahaan mau uji coba tenaga kerja asing, bisa juga ke sini. Atau misalkan yang sekolah di Indonesia ini kalau yang pakainya- sekolah di Indonesia dia masuk ke yang bagian tidak dalam rangka bekerja. Oh, oke. Kalau Itu tidak- izin tinggalnya sementara juga ya kalau Izin tinggal Oke. terbatas namanya. Oh iya, Visa terbatas ya. tinggal terbatas. Izin tinggal terbatas. Iya, nanti itu ada yang dalam rangka sekolah, ada yang dalam rangka mengunjungi istri, Oh iya benar. atau mengunjungi ibunya yang WNI, Oke. atau dia bisa juga bergabung dengan keluarganya. Misalkan ada orang asing yang kerja di sini, dia menggunakan visa izin tinggal terbatas untuk kerja. Nah, ini ada istrinya nih yang tidak ikut kerja di perusahaan, tapi mau ikut suaminya ke sini atau anaknya. Itu bisa Itu masuk bisa juga menggunakan izin tinggal sementara itu ya, izin Visa tinggal visa terbatas. tinggal terbatas ya. Terus nanti dia menggunakan yang sponsor suami tenaga kerja asing. Oke. Jadi itu ada beberapa untuk pendidikan sendiri ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun. Oke. Atau orang asing yang mau invest, itu kan nggak harus kerja ya di Indonesia. Jadi misalkan mau invest di sini sambil ngawasi perusahaannya yang ada di Indonesia, Betul. dia mau tinggal 1 tahun atau 2 tahun bisa menggunakan visa tinggal terbatas juga. Visa tinggal terbatas. Jadi jenis visanya aja udah banyak ya. Hihi. Tinggal nanti WNA yang mau ngurus imigrasi atau izin tinggal milih yang mana nih atau betul. kepentingannya apa gitu Iya. ya. Oke. Yang mau tinggal lebih lama bisa juga. Misalkan mau tinggal 5 tahun, Oh, bisa ya. bisa. Itu ada namanya izin tinggal tetap. Izin tinggal tetap itu bisa 5 tahun. Ya, Habis tapi- 5 tahun dia harus Biasanya kalau setelah 5 tahun itu tujuan akhirnya orang menjadi warga negara Indonesia. Oh, jadi dia langsung apa ya? Iya, Naturalisasi betul, ya. betul. Jadi Oke. tapi izin tinggal tetap ini tidak kita sediakan untuk setiap WNA. Jadi Ada syarat-syarat tertentu syarat ya. tertentunya ya, misalkan yang istrinya orang Indonesia, Mm-mm. atau dia investor di suatu perusahaan minimal 1 miliar. Oh, itu Itu bisa biasanya- mendapatkan ya. izin tinggal tetap ya. Betul. Atau pemimpin perusahaan yang ada di struktur organisasi tapi dia di top position. Oke, jadi dia udah pegang jabatan di Iya. perusahaan Dan ya. dia harus top position, harus Oh, di paling oke. atas. Kalau misalkan jabatannya masih manajer atau Supervisor di gitu atasnya ya? masih ada bos yang paling tinggi, Ah, kita nggak bisa belum, berikan. Oke. Belum bisa dapat izin tinggal tetap ya. Ya, betul. Baik, ini tadi kan udah visanya macam-macam, kemudian izin tinggal tetap, izin tinggal sementara juga. Ini ternyata juga spesifikasinya banyak ya. Terus nih, kalau sudah mengajukan visa WNA Ya. melalui online misalnya, atau datang kemana nih Pak biasanya selain Untuk visa online? kita sediakan secara online sih semasa corona ini. Oh iya benar ya. Sebelum masa corona biasanya orang asing bisa juga mengajukan ke KBRI setempat atau yang KBRI terdekat. yang di luar negeri ya? Iya, betul, yang Oke. terdekat atau yang di negara dia bisa minta di situ. Cuman untuk saat ini Online hanya semua. disediakan secara online semua. Oke baik, jadi harus online ya karena sekarang masih pandemi nih ya. Iya, betul. Untuk Oke, kemudian nih orang yang sudah WNA yang dari luar negeri mengajukan visa melalui online dengan maunya dia visanya apa, kunjungannya tujuannya apa, ini kemudian diperiksa oleh imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi. di tempat pemeriksaan imigrasi. Misalnya orang Singapura nih Ya, terbang ke Indonesia, ya, mendaratnya di Jogja misalnya. ya. Bisa Ini- nanti diperiksa oleh pejabat imigrasi yang ada di Bandara Oh, Jogja. langsung di sana bisa Ya. ya. Jadi tempat-tempat pemeriksaan imigrasi ini di mana aja sih, Pak? Jadi tempat pemeriksaan imigrasi ini cukup banyak ya. Jadi ada di darat, laut, dan udara. Darat, laut dan Ya. udara. Kalau di darat biasanya kalau pernah dengar PLBN itu PLBN darat. Aha, ya. pos lintas batas ya. Pos lintas batas negara. Ya, Aha. betul ya, kayak yang kemarin sedang ramai itu di Aruk, di Motain, Oh ya. di Tonontaka, Nunukan. Pokoknya yang perbatasan darat dengan Itu negara-negara ada- sekitar. Ada ini ya, ada tempat pemeriksaan imigrasi di perbatasan lintas negara Iya, itu ya, ada. darat negara ya, ada Perbatasan di situ Indonesia ya. Malaysia, Indonesia Papua, di Indonesia Timor Leste itu semuanya ada. Oh, kita. oke baik. Jadi bisa Kemudian- lewat situ ya. Ya, kalau yang pelabuhan laut, kita ada pelabuhan laut di beberapa tempat yang pelabuhan internasional. Oh, Itu pelabuhan ada laut internasional. Ya, itu ada pejabat imigrasi yang standby juga. Oke. Kemudian di beberapa bandara internasional juga kita ada orang imigrasi yang standby untuk memeriksa setiap warga negara asing yang datang. Oke, jadi sebetulnya tempat-tempat yang untuk
pemeriksaan imigrasi itu banyak ya, Betul, jalur-jalur yang memang akan dilalui WNA untuk ke Indonesia, bisa lewat laut, udara Darat, atau juga atau darat udara. gitu Ya, ya. betul. Oke, baik. Ini berarti WNA yang sudah mau ke Indonesia ini udah dapat visa aja pokoknya ya. Ya. Terus nanti diperiksa di tempat pemeriksaan imigrasi itu ya. Nanti oleh pejabat di imigrasi diberikan yang namanya izin masuk. Oh, jadi nanti diperiksa di sana bisa diizinkan atau bisa Iya, enggak? betul. Jadi nanti kita periksa dulu visanya ada atau tidak. Misalkan bukan subjek visa on arrival kayak yang tadi kita ceritakan iya. ya. Ini warga negara bukan subjek visa on arrival, tapi dia tidak research terlebih dahulu, main datang aja ke Indonesia. Padahal seharusnya dia datang ke Indonesia harus menggunakan visa. Oke. Itu orang itu bisa kita tolak. Suruh pulang lagi? Iya, bisa kita langsung minta pulang ke tempat dia pertama kali oke. berangkat. Jadi Atau orang nggak yang bisa ngurus aja dulu gitu di situ Iya, ya, langsung pulang aja ya. Iya betul. Jadi harus dipastikan nih orang asing mau masuk ke Indonesia, baik rekan-rekan pendengar atau siapapun atau temannya yang nanya, silahkan dipastikan dia bisa masuk menggunakan visa apa, harus mengurus visanya dulu atau tidak. Betul. Terus syarat-syarat yang diperlukan apa? Biasanya kalau visa on arrival atau bebas visa itu nanti di bandara ditanyakan return tiketnya. Sudah punya return tiket belum? Oke. Yang bisa memastikan kamu keluar nih setelah 30 hari atau 60 hari setelah kita izinkan masuk. Jadi tiket pulang perginya Iya, dicek gitu ya. biasanya Harus ditanya. punya tiket pulang dulu Ya, nih. minta ditunjukkan biasanya petugasnya. Kalau oh ini meyakinkan nih mau masuk ke Indonesia, baru kita izinkan masuk. Oh gitu. Jadi syaratnya setelah dapat visa juga nanti diperiksa lagi di tempat pemeriksaan imigrasi juga ketat juga ya. Iya. Ya, Iya. mungkin menambahkan aja kan, Monggo, mungkin yang monggo. ini pertamanya nih WNA asing. Kita pastiin dulu nih, pertama adalah warga negaranya daripada orang WNA, atau apabila misalnya yang pendengar di radio mungkin punya teman, saudara atau apapun ya, pasti ini warga negaranya dulu. Kemudian kita cari warga negara tersebut subjek apa, bebas visa kah, atau visa on arrival, atau bisa kunjungan saat kedatangan, atau tidak dalam kategori visa tersebut. Kalau tidak dalam kategori Berarti visa dia tersebut, harus mengajukan visa kunjungan ke Direktorat Jenderal Imigrasi melalui webnya, bisa di visa online atau izin tinggal ya Din ya. Iya, Di izin imigrasi ada link untuk mengajukan visa. Karena dia di negara yang tidak termasuk di dalam bebas visa kunjungan wisata dan visa kunjungan saat kedatangan. Karena ada negara yang seperti itu harus mengajukan visa. jadi harus jelas dulu ini Jelas, ya. dari negara mana dulu gitu ya. Negara mana? Warga negara mana Warga dulu. negara Oke. mana. Kedua, berapa lama dia mau tinggal di Indonesia? Ya, betul. 30 hari kah atau lebih? Ketiga, kegiatannya apa? Ya kan, contoh kenapa perlu juga kegiatan, karena visa juga diperuntukkan untuk kegiatan. Bebas visa kunjungan wisata dilakukan untuk kegiatan wisata dong. Betul. Ya kan, tidak boleh untuk kegiatan bekerja. Jadi kalau ini penting gitu, atau kunjungan-kunjungan yang di luar wisata, misalnya bisnis, kunjungan bisnis, dia harus mengambil visa yang bisa dikaitkan dengan kunjungan atau visa kunjungan saat kedatangan untuk itu. Nah ini penting juga, yang mesti cari tahu saat ini negaranya, berapa lama, tujuannya. Kemudian saat masuk dia persyaratannya pasti ya, paspornya still valid gitu kan. Nah ya kan pasti valid, misalnya tidak harus lebih daripada 6 bulan. Kedua tiket pulang perginya juga kan. Nah itu sih yang penting ya. Baru nanti jika dia mau tinggal lebih lama, ya kita harus cari tahu dulu nih, kalau mau tinggal lebih lama berarti harus ada extend pakai visa kunjungan saat kedatangan, dan harus mendatangi kantor imigrasi yang meliputi wilayah kerjanya. Karena wilayah kerja ini juga penting gitu. Misalnya kalau di Jogja, mau tinggalnya di Jogja kan nggak bisa, perpanjangannya kan nggak bisa di Cilacap dong gitu ya. Iya. Perpanjangan pasti di Jogja. Mungkin itu aja sih nambahinnya. Oke. Baik, Bapak, kita stop dulu obrolannya. Nanti kita sambung lagi. Saya pengen nanya-nanya lagi juga nih soal izin masuk keimigrasian ya, izin tinggal keimigrasian di Indonesia.
95 FM in Radio Family Station. Dipil Rantika masih menemani Anda di dialog khusus ya, bersama dengan rekan-rekan dari Kantor Imigrasi Cilacap. Ada Pak Fran Simarmata, Kasih Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian. Juga Mas Dino Insan ya, Kasubsi Izin Tinggal Keimigrasian. Pokoknya kalau ngomongin izin tinggal sama mereka berdua aja ini ya. Karena beliau yang ngurusin nih, boleh tinggal atau enggak, ngasih izin atau enggak gitu ya. Karena tadi kan dibahas di awal, kalau misalnya di tempat pemeriksaan imigrasi, kalau ini di Cilacap berarti di pelabuhannya ya? Mungkin tidak ya. Jadi mungkin ada lebih spesifiknya begini nih ya. Jadi kita tuh punya namanya TPI. TPI itu tempat pemeriksaan imigrasi. TPI itu ada 3, ada pos lintas batas, ada TPI pelabuhan udara dan TPI pelabuhan laut. Jadi ada beberapa juga TPI yang dikategorikan tidak sebagai TPI penumpang. Oke. Ya, jadi kalau untuk Cilacap itu lebih TPI yang untuk dalam alat angkut untuk kargo dan barang. Jadi tidak ada komersil di situ. Oh ya. Untuk ya. Jadi untuk laut sih kebanyakan yang untuk di daerah Sumatera ya. Di Jawa ini saya boleh kategorikan tidak ada TPI laut, pelabuhan laut yang melayani penumpang atau komersil, lebih kepada pengangkutan dan kargo. Di banyak ke Sumatera, misalnya di Batam, di Sumatera Utara, mungkin di daerah Tanjung Balai Asan atau di Aceh ada Sabang sepertinya ya. Dan dibanyakan di Kepulauan Riau yang paling banyak ya di Batam, di Tanjung Pinang, di Tanjung Kalimantan, yang ada punya langsung ke Singapura yang terdekat. Dan contoh di Kalimantan ada Nunukan dan Tarakan yang langsung ke daerah Tawau atau Kalimantan, Davao yang lainnya ya. Jadi untuk itu sih itu. Jadi Cilacap sini tidak ada rutenya gitu. Tidak ada rute yang melayani imigrasi dari sana langsung untuk penumpang ya, tidak ada ya. Nah, jadi lebih banyak sih kalau mungkin kita lebih spesifik ke Pulau Jawa ya. Jadi lebih banyak kan melalui pelabuhan udara untuk sebagai penumpang. Siap. Terus nih tadi kan kita udah bahas alur masuknya WNA ke Indonesia, milih visanya apa, kemudian diperiksa boleh atau tidak tinggalnya di Indonesia. Saya mau nanya nih, tadi kan ada visa banyak ya, terus izin tinggal, ada izin tinggalnya juga ada yang terbatas dan tetap. Terus nih kalau kan negara ASEAN nih bebas visa ya kalau ke Indonesia ya, WNA asal negara ASEAN, dan juga kita WNI yang mau ke negara ASEAN ini bebas visa. Bebas visa itu maksudnya bayar apa enggak sih Pak? Kalau bebas nih biasanya free, bebas nggak bayar, gratis. Apa gimana? Oh ya, ini mungkin untuk bebas visa ya, pasti bebas visa berarti kan. Satu bebas visa berarti tanpa memiliki visa. Pertama. Nggak punya visa, tidak harus punya visa. Memiliki visa untuk datang untuk kegiatan wisata dalam 30 hari. Hanya wisata? Iya, hanya wisata. Hanya wisata 30 hari. 30 hari. Sekarang peruntukannya adalah menurut edaran terbaru kita hanya bebas kunjungan wisata ya. Untuk wisata 30 hari tidak dikenain biaya apapun dan tidak harus punya visa. Iya, tidak kewajiban memiliki visa. Berarti kalau saya nih mau ke Singapura nggak punya visa dan saya cuma pengen berlibur aja ke sana, bisa ya. Gratis ya Pak? Iya, kalau untuk Indonesia sih ya, untuk negara Indonesia penting soalnya Pak, gratis enggaknya Pak? Pasti gratis ya untuk gratis negara ya. Indonesia yang ke negara ASEAN lainnya sepanjang ini kita mutualisme ya, pasti ada refleksifnya juga bahwa mereka free ke Indonesia dan kita juga free ke sana gitu kan. Tapi yang penting juga adalah kita perlu juga aware kalau untuk orang Indonesia ya yang menuju perjalanan ke luar negeri, kita perlu pastikan juga negara tersebut sudah open atau tidak. Oh iya benar. Nah, itu penting sekali juga. Kadang negaranya free tapi dia punya ketentuan sendiri bahwa punya syarat-syarat tertentu gitu ya. Kami menerima hanya untuk kunjungan A, kunjungan B, kunjungan C. Jadi makanya seperti kami datang ke sini biar pendengar tahu juga bahwa Indonesia kita sudah buka ya, buka pintu kita, buka gate kita yang selama ini kita tutup selama masa pandemi Covid. Kalau dulunya yang datang ke Indonesia hanya tujuan usaha, tujuan bisnis, tujuan bekerja dengan syarat-syaratnya harus punya uang jaminan sekian segala macam dengan bukti-bukti rekeningnya. Nah, sekarang ini kita di zaman setelah mulai sekarang ini ya, new eranya, jadi kita
sudah buka kembali gitu kan, dengan batasan-batasan tertentu juga. Jadi kita free gitu. Tapi untuk orang Indonesia saya ingatkan kembali ya, untuk kita yang melakukan perjalanan ke luar negeri, walaupun perlu bebas kita, visa, ya kita perlu cari tahu kembali negara tersebut. negara tujuannya Itu sudah memberlakukan buka nggak untuk negara kita. Oke, atau apa. benar. Karena itu penting sekali, karena bukan karena Asian, karena free dulunya kan, karena di zaman pandemik ini perubahan peraturan-peraturan itu bahkan berkembang ya, tergantung situasi betul, negara tersebut gitu. betul, dan bisa aturannya pas kita udah pesen Iya. tiketnya dan lain sebagainya, ternyata sampai sana aturannya baru nih Baru gitu ya. nggak bisa. Nggak bisa juga. Jadi ya untuk bebas visa kunjungan wisata itu tanpa biaya, pasti free, gratis berarti. 30 hari. Ada gratis, dapat diberikan Anda saat Anda memasuki bandara atau tempat pemeriksaan laut dari luar negeri menuju Indonesia. Betul. Dimanapun titik Indonesia itu tanpa biaya. Dengan nanti akan diberikan cap di atau bentuk visa ya di paspor, di paspor negara tersebut. Ya udah, itu sudah jadi izin tinggalnya. Oke. Kemudian untuk visa kunjungan saat kedatangan, sering disebut tuh visa on arrival ya. Visa on Visa on arrival. arrival itu bisa didapatkan di bandara. Oke. Biayanya sejumlah 500.000. Ini tarif flat, Pak. Tarif flat. Oke. Tarifnya flat. Nanti di situ ada counter sendiri. Ya kan, di Bank BRI biasanya Din ya. Iya, Ya ada counter sendiri, nanti akan diterahkan visa berbentuk kertas di stiker gitu, stiker visa di paspor tersebut gitu kan, dan bayarnya juga nanti ada di loket banknya di situ. Oke, ini Kemudian untuk sudah 30 hari juga ya kalau 30 visa on hari ya. arrival. Nah, 30 hari ini bisa diperpanjang ya. Bisa diperpanjang satu kali. Hanya satu kali. Satu kali diperpanjang. Datangi kantor imigrasi di mana meliputi di daerah dia tinggal. Oke, berarti perpanjangan bisa dilakukan di Cilacap misalnya ya? Bisa Kalau Cilacap dia- ya. Kalau dia tinggal di Kebumen bisa di Cilacap. Oke, gitu. perpanjangan visa on arrival. Iya. Terus ketiga itu visa kunjungan ya. Visa kunjungan. Visa kunjungan nih biayanya sih 2 juta untuk perpanjangan ya. Ini ada biaya yang lainnya nggak di itu? Untuk di Direktorat Jenderal sendiri kan ada Ya, biaya sama telexnya ya. Iya. Sama ya 2 juta. Sama 2 juta juga. 2 Untuk juta 60 hari. untuk 60 hari. Jadi ini pengajuan melalui online. Kalau Oke. dulunya yang disebut Pak Dinu tadi, biasanya orang mendatangi kedutaan-kedutaan perwakilan RI yang ada di luar negeri. Betul, Ya. di KBRI Sekarang sana, melalui di website imigrasi, ada di Jen Imigrasi atau visa online imigrasi go.id ya. Lebih mudah ya kalau Iya, lebih bisa ya. iya, lebih mudah. karena online ya. Dan ini yang mengajukan sponsornya. Nah itu dan ini hanya untuk tujuan wisata yang dimana sponsor harus punya sponsor ya sekarang ya. Oke. Minimal adalah biro travel wisata. perjalanan Oh, wisata. iya. Ya, jadi untuk kunjungan keluarga, untuk kunjungan belum bisa saat ini. Belum bisa, tapi Belum bisa. bisa masuk menggunakan kunjungan wisata Kunjungan ini. wisata. Tapi syaratnya Iya. adalah sponsornya harus korporasi atau biro perjalanan Korporasi atau wisata. biro Jadi perjalanan, silakan ya. cari biro perjalanan wisata di Indonesia yang menyediakan jasa pembuatan visa kunjungan. Oh, baik. Oke. Jadi intinya biro visa kunjungan adalah visa untuk tinggal lebih daripada 60 hari. Betul. Dan untuk tujuan-tujuan tertentu, kecuali untuk bekerja ya. Oke. Pastinya kunjungan sosial, kunjungan keluarga, kunjungan bisnis, kunjungan usaha, dan kunjungan yang lainnya ataupun Asal untuk pendidikan. bukan untuk bekerja ya? Kan tidak untuk bekerja. Oke. Tidak bekerja itu berbeda sendiri Oke. karena ada ketentuan yang lainnya. Dan ini syarat utamanya adalah dia mempunyai penjamin. Punya penjamin. Ya, Penjaminnya ini itu- bisa Penjaminnya itu berarti tidak perorangan, berarti penjaminnya sekarang adalah korporasi. Oh, oke. Korporasi berarti badan usaha ya, misalnya biro jasa perjalanan, wisata, atau misalnya yayasan, satu yayasan untuk kunjungan, mungkin kunjungan sosial atau apa gitu ya, mungkin pengajian atau apapun itu, atau dari sekolah atau dalam pendidikan, ataupun kunjungan bisnis misalnya dari perusahaan-perusahaan yang mengundangnya. Jadi Oke, baik. harus ada penjamin, Aha. di mana penjamin itu adalah korporasi. Oke, jadi harus ada penjamin bedanya ya untuk Iya. yang visa kunjungan ya. Dan kemudian ada kitas ya, kemudian tuh kitas itu biayanya sekitar, itu untuk PNBP-nya itu sekitar 200.000, terus izin tinggalnya itu 2,5 juta ya, Ya, untuk Nah, visanya 150 US dollar. 150 US dollar. Visanya ya. 150 US dollar. Dollar plus Plus 200.000 untuk biaya ininya. Biaya Dan pengurus. nanti kalau dan biaya izin PNBP untuk kitasnya itu 2,5 juta. Oke. Nah, karena ITAS online ini terbagi-bagi ya. Ini di sinilah ada kategori untuk bekerja juga ya. Oh, Dan kalau ada yang bekerja ITAS untuk itu dan ada bekerja. ada kategori untuk bekerja ya? Iya, ada kategori untuk bekerja. Di sini mulai ada untuk pekerja-pekerja atau
bergerak di bidang pekerjaan ya, pekerjaan salah ekspat ya, yang bekerja tuh di Indonesia, di sini itunya. Nah, dan syarat-syaratnya pasti berbeda juga ya. Setiap kitas itu pasti berbeda syaratnya. Tergantung Untuk tujuannya ya. semua. Jadi ada syarat berbeda untuk tujuan yang berbeda. Misalnya kitas ini itu masa berlakunya adalah jangka waktu tertentu. Ya, ada yang 1 bulan, ada yang 6 bulan, dan ada yang 1 tahun, dan ada yang maksimal adalah 2 tahun. Maksimal 2 tahun untuk ITAS. Iya, untuk ITAS. Dan untuk bekerja pasti harus melengkapi dari Kemenaker atau dari Disnaker ya. Dari Kemenaker. Kemudian dari penjamin dari perusahaannya dari juga perusahaan ya. itu mengajukan tentang izin mempekerjakan tenaga asing atau rencana penggunaan tenaga asing. Ada syarat-syaratnya. Untuk investor pasti ada syarat juga. Syaratnya ya mungkin ada BPKM-nya misalnya, dan izin prinsip modalnya, dan modalnya berapa segala macam. Mungkin bisa detail nanti lihat di websitenya kita tentang syarat-syarat itu di Imigrasi Cilacap Kemenkumham Go ID ya. Ya. Nah, Imigrasi Cilacap Kemenkumham.go.id. Oke. Nah, ITAP juga itu. Nah, ITAP ini ITAP nih yang 5 izin tahun tinggal tetap ya. Ya, izin tinggal. Nah, perlu juga di satu dulu ya. Pertama, ITAP ini adalah kitas dulu baru kitab. Oke. Jadi harus melalui ITAS dulu. ITAS dulu baru kitab. Yang mau ITAP harus ITAS dulu. Iya. Kecuali ya. Oh, ada pengecualian. Ada pengecualiannya untuk anak berkeluarga ganda terbatas. Jadi kita mulai nih, anak berkeluarga terbatas, kita sebut, kita singkat sini ABG ya. ABG, anak berkeluarga negaraan. Oke. Berarti dia punya dua warga negara. WNI dan WNA ya? Iya, WNI dan WNA yang diatur berdasarkan undang-undang ya. Iya kan, kenapa dia punya hak seperti itu? Biasanya dia kebanyakan dia adalah anak hasil campur ya, perkawinan campur antara 2 warga negara, ayah atau ibunya yang asing atau salah satunya pasti Indonesia. Dia punya 2 hak, paspor Indonesia dan paspor ini. Dan dia ini tidak melalui ITAS bisa ya? Bisa. Kenapa bisanya begini? Haknya adalah saat dia umur 17 tahun, nantinya anak-anak berwarga negara itu disuruh memilih salah satu warga negaranya. Mau jadi WNI atau WNA gitu ya? WNA, dan ada masa transisinya selama 3 tahun. Jadi sekitar 18 tahun ya Din ya. 18 tahun. Maaf saya koreksi, 18 tahun. Ada masa transisi adalah 21 tahun. Di umur 21 tahun maksimal ya? Dari umur 21 tahun. Dari 18 sampai 21 tahun. 18 sampai ini masa transisi. Harus memutuskan memilih salah satu warga negara. Indonesia kah atau asing. Nah, kalau dia memilih asing, pasti syaratnya ada ya. Syaratnya bahwa dia mengembalikan paspor Indonesia ke kita juga, dan pencabutan misalnya ada pengembalian surat keterangan bahwa dia warga negara Indonesia. Nah, di sini dia punya hak mendapatkan kitab secara otomatis. Otomatis ya. Otomatis langsung kitab gitu. Tidak kitas lagi gitu kan. Kalau yang kitas yang lain itu melakukan proses alih status. Alih status dari ITAS ke kitab. Semuanya hampir seperti itu gitu. Mungkin untuk detailnya lagi nanti Pak Dino lagi lo jelasin. Nah, Pak Dino tinggal jelasin nih ITAP yang tadi nih, setelah sudah alih status nih dari ITAS ke ITAP. Baik, untuk setelah WNA alih status dari ITAS ke ITAP itu nanti kan permohonannya diajukan di kantor imigrasi yang menaungi tempat tinggal warga negara asing tersebut. Nanti akan kita teruskan surat permohonan tersebut ke kantor wilayah kami yang ada di Jawa Tengah, ada di Semarang, kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Nanti di situ dikaji ulang permohonannya, akan dibuatkan rekomendasi dari Kanwil menuju Direktorat Jenderal Imigrasi. Nanti persetujuannya muncul dari Direktorat Jenderal Imigrasi bahwa WNA ini disetujui atau tidak untuk pengajuan ITAP-nya. Alih status ke ITAP gitu ya. Nanti kalau misalkan disetujui ada PNBP yang harus dibayar. Untuk harganya alih status pertama itu adalah 6.750.000. Itu terdiri dari 5 juta itu ITAP-nya sendiri, 1.750.000-nya itu adalah re-entry permit yang berlaku untuk 2 tahun. Jadi misalkan di tahun ketiga WNA-nya ini mau ke luar negeri, dia tetap harus datang ke kantor kita untuk mengurus yang namanya re-entry permit. Ya, nanti itu re-entry permit itu adalah izin keluar masuk. Jadi dengan adanya re-entry permit itu WNA diizinkan untuk keluar dan masuk dalam jangka waktu tersebut. Nah, kemudian untuk
ITAP sendiri ada 2 jenis. ITAP yang 5 tahun itu didapatkan berdasarkan alih status dari ITAS Setelah ke ITAP. alih status dari ITAS ke ITAP, pertama Ya. dia akan dapat yang 5 tahun 5 dulu. tahun. Oke. Ya, nanti setelah 5 tahun dia bisa mengajukan ITAP yang kedua, namanya yang ITAP kedua. Unlimited. ITAP Unlimited. Ya, ITAP Unlimited ini berlaku selamanya, namun WNA tetap harus lapor diri setiap 5 tahun sekali ke Imigrasi Cilacap. Oke, jadi dia tidak perlu bikin ITAP lagi, Betul. hanya perpanjang Hanya ke lapor unlimited. diri setiap 5 Oke, tahun. karena dia sudah berubah jadi unlimited ITAP ya. Unlimited. Dia Kemudian hanya lapor 5 tahun sekali. ya, kemudian re-entry permitnya silahkan diurus kalau dia mau keluar negeri saja. Oke, jadi setiap dia mau keluar negeri juga dia harus mengurus itu ya, Ya, re-entry re-entry permit. permit. Oke. Ya, kalau nggak keluar negeri nggak usah diurus, tidak apa-apa. Oh ya. Mungkin Baik. tambahin saja, Aha. namanya jadi orang asing itu pemegang kitas itu dan kitab itu punya yang namanya kita bilang itu re-entry permit. Jadi ketika melakukan perjalanan keluar Indonesia dan masuk ke Indonesia, jadi seperti ada izinnya dulunya. Kalau dulunya, sekarang untuk kitas itu sudah melekat. Kitas itu melekat tuh di dalamnya itu ada multiple re-entry permitnya. Nah, kalau untuk kitab itu tidak melekat tapi diajuin. Oke. Maksimal itu 2 tahun ya, Din ya. Ya, betul. Jadi 2 tahun itu, jadi tanpa, jika misalnya si A dan si B dia punya kitab berakhir tahun 2027, let's say like that gitu ya, kemudian kitabnya itu sudah cuma dia minta setahun, diurus tahun 2021 2022, mungkin bulan Maret sudah habis, kemudian dia melakukan perjalanan di bulan Mei misalnya ke Singapura yang terdekat, dia akan mengajukan tapi belum ada perpanjangan tentang itunya, itu tidak bisa berangkat. Oh, jadi harus dia ini lagi ya, mengajukan Minta, lagi ya, ya. mengajukan lagi. Nah, dan begitu juga kalau orang yang di luar negeri juga, kalau sedang di luar negeri tidak perpanjang, nanti dia datang itu dia sudah mati, itu izin tinggalnya menjadi dibatalkan gitu. Nah, ini mungkin dulunya ada perkembangan kenapa seperti itu gitu kan. Mungkin secara security yang mungkin saya secara pribadi melihatnya ya, setiap orang asing mungkin ada kayak izinnya keluar gitu kan. Karena ada korporasinya, penjaminnya mengetahui bahwa dia melakukan perjalanan kan, itu mungkin dulu saya lihat tuh ada unsur security, makanya masih ada itunya, tapi itu skip itulah. Dan ada lagi terus Gini. Oke, Kan gimana? tadi ada pengecualian yang diberikan Pengecualian. ke Pak Frans ya, untuk orang yang mau memegang ITAS atau ITAP. Ada juga pengecualian yang lain yang bisa didapatkan WNA. Misalkan nih, ada WNA yang melahirkan di Indonesia. Oke, Pasti itu WNA jadi pertanyaan. melahirkan di Indonesia. WNA melahirkan WNA di Indonesia. WNA Itu nanti melahirkan WNA di Indonesia. izin tinggal anaknya gimana gitu Oh, kan? iya, Pasti benar. harusnya ada pertanyaan dia, ini. Iya, dia masuknya ke apa nih gitu, Ini izin pakai tinggalnya. visa apa? Pakai izin tinggal apa? Kan dia Itu. lahirnya di Indonesia, Ya, tapi dia betul. WNA gitu ya. Untuk warga negara asing yang melahirkan di Indonesia itu ada waktu 60 hari untuk melaporkan Setelah kelahiran. anaknya ke kami. Kantor imigrasi ya. Ya, syaratnya paspor asingnya harus diurus dulu. Paspor asing si anak ini. Iya. Oh, oke. Jadi setelah dapat paspor asing dari kedutaannya dia di Indonesia, nanti atau akta lahirnya juga biasanya diurus. Mau akta lahirnya di Dukcapil sini ada itu namanya akta lahir untuk WNA. Oh ya. Terus nanti dapat paspor asingnya, baru nanti lapor ke tempat kami. Ke kantor imigrasi. Ya, nanti ke tempat kami ada pelaporan, kemudian nanti akan kita urus izin tinggalnya, kita samakan dengan izin tinggal orang tua. Kalau izin tinggalnya orang tua misalnya dia ITAS nih, karena ITAS dia nanti kita bekerja berikan juga anaknya ITAS dengan Oke. harga yang sama. dan 5 tahun juga. Kalau ITAS kan 1 tahun. Oh ya, ITAS 1 tahun ya. Berarti Nanti masa berlakunya kita samakan dengan orang tua. Oh, jadi misalnya orang tuanya udah tinggal dari Januari nih, Iya. anaknya lahirnya Agustus. Iya. Sama anaknya juga akan berakhir di Desember gitu ya. Iya, betul, Oh, oke, sama oke. persis. Jadi misalkan orang tuanya dapat ITASnya Januari, lahirannya di November. Karena ada jangka waktu 60 hari, nunggu aja nanti Januari pas lahiran, pas orang tuanya jadi dia perpanjang. sampai Desember lagi ya Iya, tanggapannya. betul. Oh, ya, baik. Kalau dia ngurus di bulan November itu, nanti kita kasih 1 bulan dengan harga yang sama 1 Oh, tahun, iya. seperti itu. Karena kan Sayang ya. kitas keluarga itu kan ada kitas keluarga yang karena akibat perkawinan, perkawinan dengan WNI ya. Pastinya ada juga karena dia pengikut
kalau suami atau istrinya bekerja di Indonesia, gitu kan, si istri atau suaminya punya hak juga dapat kitas. Oke, oh jadi. Tapi diajuin bisa gitu. Dia sebagai pengikut suami yang bekerja di Indonesia, atau dia anak dari seorang pekerja TKA yang bekerja di Indonesia, dia bisa dapat kitas. Jadi juga. Suami atau anaknya bisa dapat kitas juga ya, dengan juga. masa yang sama dengan sama kepala keluarganya. Oke, baik. Mungkin mengingat aja ya untuk pertama sekali yang terjadi adalah misalnya mungkin sekarang lihat lebih skop dengan Kebumen misalnya. Yang penting banyak terjadi pernikahan campur ya. Oh, di Kebumen ya banyak ya, Pak. Atau mungkin di mana aja gitu ya. Oke, kita bicara ini ya. Yang penting adalah pernikahan tersebut saat kita atau mungkin pendengar atau punya saudara atau siapapun atau yang mendengar sendiri ingin menikah dengan warga negara asing ya. Yang pasti sekali adalah daftarkan pernikahan tersebut. Daftarkan pernikahannya dulu ya. Ya pasti, jangan ya, kita harus daftarkan walaupun pernikahannya dilakukan di luar negeri. Karena bisa melaporkanlah ke kedutaan kita di luar negeri. Di mana itu pasti ada perwakilan kita dong ya di luar negeri. Hampir semua sudah ada perwakilan Indonesia di luar negeri. Karena ini penting untuk nanti secara hukumnya ya, moral hukumnya, para hukumnya pernikahan tersebut diakui sama negara. Dan bukan cuma negara kita tapi juga diakui oleh negara pasangan kita. Betul. Karena akan ada hak-hak nanti kita ataupun hak-hak warga negara kita, hak kita, hak pasangan atau hak nanti anak yang dilahirkan dari pasangan tersebut kan. Karena jangan nanti pernikahan yang itu banyak nanti akan timbul status-status nanti terutama mungkin anak hasil perkawinan tersebut ya jadinya kan tidak baik juga maksudnya. Kalau untuk Indonesia sih kita sih menerima ya secara undang-undang kita nomor 12 tahun 2006 tentang warganegaraan kita mengakui anak yang dari luar perkawinan yang sah atau dari perkawinan yang sah juga dari ayah atau ibu Indonesia tetap juga sebagai WNI. Oh gitu, ya, oke. Kalau sebelum 2006 itu kan kita hanya mengakui garis dari seorang ayah ya. Iya. Kan, ya. Jadi sekarang ini kita mengakui sejak 2006 seorang ayah yang WNI atau seorang ibu yang WNI baik itu perkawinan yang sah ataupun di luar perkawinan yang sah gitu kan. Oke, jadi harus diurus lah ya, dilaporkan, sebagai warga negara Indonesia yang baik ya. Jadi jangan mengurus pernikahan itu dengan warga asing itu penuhin misalnya yang disyaratkan diketentukan oleh Kemenak atau dari KUA-nya. Pasti ada pelaporan kepada orang asing itu pasti akan dimintakan surat dari KBRI atau dari perwakilannya dari untuk nanti untuk perkawinan syarat perkawinan pasti ada nanti itu surat dari perwakilan dia bahwa menyatakan si A ini begini gitu kan nyatakan pasti gitu. Dan ataupun untuk orang kita yang nikah di luar negeri ya daftarkan pernikahan tersebut ke kedutaan kita atau perwakilan kita. Oke, yang jelas harus diurus biar kedepannya tidak menyulitkan diri sendiri gitu ya. Karena akan ada status hukum nanti akan timbul di situ kan. Oke, benar. Setuju. Bapak ini ternyata udah jam 12 loh. Padahal masih banyak yang harus dibahas. Iya, masih banyak nih, gimana dong? Tapi tadi sudah disinggung sih kayak soal anak berkewarganegaraan ganda juga ya kan. Iya. Kemudian ini yang belum saya bahas atau belum dibahas juga nih dari bapak-bapak nih, SKIM atau SKIM nih nyebutnya. SKIM itu adalah surat keterangan keimigrasian. Itu adalah salah satu syarat yang diminta dari warga negara asing yang mau mengajukan diri menjadi warga negara Indonesia. Mau jadi WNI. Ya, bulan lalu baru saja kita keluarkan satu SKIM untuk warga negara Pakistan di Kecamatan Ayah, Kebumen. Itu minta karena beliau mau mengajukan diri menjadi warga negara Indonesia, kita mengeluarkan SKIM. SKIM itu nanti di dalamnya kita tuliskan data warga negara asingnya, terus di situ ada keterangan bahwa WNA ini sudah bertempat tinggal 5 tahun berturut-turut di Indonesia atau 10 tahun tidak berturut-turut. Kemudian nanti di situ kita memberikan keterangan juga WNA ini memberikan manfaat apa kepada masyarakat. Kepada masyarakat di Indonesia ya? Iya, masyarakat Indonesia pada khususnya atau pada umumnya atau masyarakat sekitar lingkungannya. Sekitar dia tinggal. Iya. Nah, nanti itu suratnya dipakai untuk mengajukan diri menjadi WNI di Administrasi Hukum Umum. Ditjen AHU namanya. Oke. Nanti
salah satu syaratnya adalah SKIM ini. Oke, jadi harus punya SKIM dulu ya. Betul. Sebelum dia lanjut ke ngurus yang lain untuk jadi WNI. Betul. Oke, dan syarat-syaratnya juga tadi sudah disebutkan ya sama Pak Dino ya. Betul. Oke Bapak, ini sebenarnya saya mau ngomong lagi banyak, tapi waktunya udah berakhir nih kita ngobrolnya nih, keasikan saya. Karena ternyata ngebahas soal imigrasi, soal WNA yang masuk ke Indonesia dan sebagainya itu banyak. Jadi untuk lebih jelasnya bisa ke websitenya ya Pak ya? Ya betul, bisa ke website kita, bisa di searching di Google atau di cilacap.kemenkumham.go.id. kanimcilacap.kemenkumham.go.id. kanimcilacap.kemenkumham.go.id bisa dicek di situ. Ya, atau bisa menghubungi call center kami, ada di call center khusus warga negara asing ada di 0812 3877 0812. Nah, ya itu. Itu bisa bertanya-tanya lebih lanjut. Kalau misalkan ada teman yang mau datang atau keluarga mau datang bisa tanya, bisa curhat juga ke kita. Karena sekarang kan sudah dunianya sudah ini apa ya? Kadang kita punya teman dari lain negara, gue pengen main dong ke Indonesia. Ya udah. Kita melayani curhat juga kok. Kadang-kadang ada yang curhat, ini suami saya jahat ke saya, gimana Pak caranya? Berat ya Pak ya. Selain kursus imigrasi, melayani curhat. Baik, multi talent sekali ya. Oke deh, Pak Dino juga Pak Frans, terima kasih sekali atas kehadirannya di Radio FM dan terima kasih penjelasannya. Ini buat saya sih sudah nangkap gitu ya. Mudah-mudahan pendengar di rumah juga udah nangkep nih kalau mau ngurus imigrasi, izin tinggal dan sebagainya bisa dilihat di online atau juga mungkin mau perpanjang izin tinggal bisa ke kantor imigrasi juga. Betul. Dan sehat-sehat Pak Dino juga Pak Frans, terima kasih. Hati-hati pulangnya. Iya, terima kasih. Karena jauh ya. Jangan lupa makan ya Pak ya. Makan siang. Oke, terima kasih Pak Frans, Pak Dino juga krunya. Saya akhiri dialog khusus edisi hari ini, hari Selasa 23 Agustus 2022 bersama Kantor Imigrasi Cilacap ya dengan tema izin tinggal keimigrasian. Saya pamit, terima kasih. Selamat siang, New Normal Life Indonesia. Sehat kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.